Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrita Firdaus dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Kresidenan Purwakarta atau Gedung Barkowit. Gedung Kresidenan di Purwakarta baru dibangun seiring dengan pembangunan jalan kereta api antara Batavia dengan Padalarang yang melewati Purwakarta pada awal abad ke-20. Jalur kereta api Karawang-Purwakarta sepanjang 41 km diresmikan pada tanggal 27 Desember 1902. Setelah gedung Kresidenan selesai dibangun dan transportasi kereta api Batavia-Padalarang lewat Purwakarta dibuka, Residen Karawang pindah dari Karawang ke Purwakarta. Keberadaan gedung Kresidenan dengan arsitektur modern mengubah suasana kota mengarah ke kota modern. Sekarang gedung Kresidenan difungsikan untuk kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Bangunan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Letak gedung Kresidenan di jantung kota Purwakarta menjadikan gedung ini sangat strategis. Artinya, masyarakat lokal maupun pendatang akan mudah mengenal sejarah Purwakarta. Gedung Kresidenan ini tetap dipertahankan dengan baik dari segi arsitektur maupun fungsinya, menjadikan gedung ini sebagai sarana untuk lebih memahami Purwakarta khususnya dari aspek sejarah sosial politik dan sejarah arsitektur khususnya. Mungkin langsung saja kita ke narasumber saja. Assalamualaikum Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firdaus ya Pak. Saya di sini ada tugas sejarah tentang mencari tempat-tempat bersejarah dan mewawancarai narasumber gitu ya Pak. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Pak. Saya ingin menanya Pak. Pertama itu kegunaan gedung Barkowit ini untuk apa aja sih Pak? Nah, ini sebelum Bapak menjawab, kita luruskan dulu ya. Kalau Barkowit itu salah satu gedung atau lembaga yang sudah berjalan selama ini gitu ya. Tapi yang jelas ini gedung yang masuk heritage itu Kresidenannya ya, Kresidenannya. Jadi Kresidenan itu lembaganya, kalau residen itu orangnya. Nah, tadi yang ditanyain untuk apa? Nah, ini Kresidenan ini dibangun emang sebelum kita merdeka ya. Ini peninggalan, makanya kita tetapkan ini gedung heritage dan sudah dilindungi sebagai cagar budaya juga oleh undang-undang. Ini dibangun oleh kolonial Belanda. Itu mungkin kegunaannya emang untuk sentra pusat pemerintahan di zaman Belanda itu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, siapa sih Kalau perancang itu nggak disebut ya di sini, tinggal simpannya yang Bapak punya. Cuma Kresidenan Batavia atau Kresidenan Jakarta, linggihnya di Purwakarta atau kalau belum masuk ke Kabupaten Karawang atau koordinatnya di Kabupaten Purwakarta. Ini emang secara arsitektur bangunan ini arsitektur Eropa Cina. Yang jelas yang ngebangunnya pemerintah Belanda. Jadi kalau spesifiknya di situ nggak ada, Bapak ada di catatan tidak menyebutkan arsiteknya, tapi gaya gitu ya atau model bangunannya arahnya emang Eropa Cina. Gitu. Untuk pertanyaan ketiga Pak, di mana aja sih gedung Barkowit ini ada atau hanya di Purwakarta saja Pak? Kalau lihat sejarah Kresidenan gitu ya, Kresidenan itu kalau di Jawa Barat terus sebelum kemerdekaan kita itu ada yang Bapak ketahui dan tercatat di sini ada dua. Satu di kita daerah kita Purwakarta, dua di Banten. Ada dua di Banten, tapi sesudah kemerdekaan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membentuk pembantu
pemerintahan di wilayah. Jadi dibentuklah jadi 5 ya, Banten, Bogor, Garut, Purwakarta, Cirebon. Nah, sesudah Banten terpisah menjadi provinsi sendiri, Jawa Barat punya 4, Bogor wilayah 1, Purwakarta wilayah 2, Cirebon wilayah 3, Garut wilayah 4. Itulah wilayah kersidenan, atau mungkin yang banyak dikenal oleh kala sekarang itu Bak Orwil ya. Tapi kalau di Purwakarta sebetulnya masyarakat mengenalnya ini itu gedung kersidenan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, bagaimana sih cara masuk ke sini? Apakah boleh untuk umum atau hanya orang-orang tertentu gitu Pak? Ya, Bapak jelasin sebelum ini. Kalau untuk sekarang memang kita berusaha, bukan berusaha ya, udah dibuka untuk publik ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan etika dan adab yang diatur. Nah, kebetulan di tempatnya kami sebagai ya pengelolanya di sini. Tapi sebelumnya ini kersidenan sakral ya. Dari zaman Batavia gitu ya, itu orang-orang tertentu gitu ya. Sesudah kemerdekaan juga waktu masih dikuasai oleh gubernur atau menjadi pembantu kantor pembantu gubernur, ini nggak sembarang orang gitu, nggak sembarang orang atau orang-orang tertentu. Nah, tahun 2019 ini kantor pemerintahannya udah dilikuidasi, dioper alih langsung peruntukannya oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Nah, mulai 2022 baru dibuka untuk publik, siapapun dari kalangan manapun. Silakan untuk berkunjung di sini untuk mengetahui dan mengikuti aturan yang ada di sini. Nah, sesuai dengan misalnya mau berkunjung, bikin janji, mau foto, itu Bapak bisa melayani di sini ya. Tidak sekedar wawancara. Kenapa tuh Pak cenanya nggak publik harus pakai surat? Karena Bapak juga harus ada bertanggung jawaban gitu ya. Untuk selanjutnya Pak, kan ini gedung dijadikan pusat budaya sebelum menjadi pemerintahan. Sebelum jadi pemerintahan, mengapa sih Pak ini diganti jadi cagar kebudayaan gitu Pak? Nah, itu makanya ada ya, dari tadi bilang 4 kersidenan, 1 Garut yang tidak dijadikan untuk budaya. Ini kita punya karena ada peninggalan heritage-nya. Ini gedung mau Cirebon, mau Purwakarta, mau Bogor, dan khususnya kita bahas yang Purwakarta. Karena gedung kersidenan ini diakui nggak diakui, ini tercatat jadi bukti sejarah khususnya Purwakarta atau Kerawang, umumnya Jawa Barat. Ini kan udah nilai sejarah ada, ini dari bentuk bangunan ya, dan histori-histori yang tercatat, walaupun sekarang masih transisi ya dari kebenarannya atau ini petiknya dari, tapi sekarang lagi berjalan oleh Dinas Pariwisata untuk dikaji ulang ya, dikaji ulang, diteliti. Tapi untuk bangunannya jelas ini karena terbangun tahun 1830 ini. Jadi kalau udah 200 tahun udah pantas lah ya dijadikan sebagai cagar budaya gitu. Mungkin segitu aja ya Pak pertanyaan saya. Makasih banyak udah diizinin mewawancarai Bapak, udah izin masuk ya. Mungkin tidak ada yang maksud lah dengan Bapak Anda. Jangankan cuma cinta peluru buat si aneh, tangkis istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh habis gindahan cicit bapriu paling tampan, jikalau ditembak nggak mempan wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing, ente kasih godaan aneh nggak berpaling.